Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Nah, ketemu lagi dengan Ibu sebagai guru mata pelajaran agama Hindu di kelas 11. Ya, pada kali ini Ibu akan memperkenalkan kompetensi dasar dan juga indikator apa saja yang akan kita pelajari. Di awal pertemuan kita, Ibu akan mengenalkan apa saja materi-materi yang harus kita pelajari di awal pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu, kita simak selanjutnya. Ya, kompetensi dasar yang dicapai adalah memahami hakikat yoga dalam kehidupan. Untuk itu, ada beberapa indikator yang dipelajari. Yang pertama adalah persepsi yoga, yang kedua adalah pengertian yoga, yang ketiga adalah sejarah yoga, terus yang selanjutnya adalah jenis-jenis yoga, yang selanjutnya adalah tahapan yoga. Nah, untuk itu kita lanjut ke persepsi yoga dulu dan kini ya. Dulu, untuk melakukan latihan yoga, seseorang harus pergi ke tempat sunyi, duduk beralaskan kulit rusa dan alang-alang bebas dari hubungan suami istri. Nah, yoga bukanlah mengurus diri di dalam gua-gua, mengurung diri dalam gua-gua, bukan pula berkelana di hutan-hutan. Nah, kini untuk latihan yoga, seorang tidak harus berkelana ke hutan, mengurung diri dalam kesendirian, tetapi dapat dilakukan dengan bersama-sama. Kehidupan dalam menekuni yoga tidak mesti menelantarkan siapapun juga, atau mengabaikan kewajiban-kewajiban yang melekat pada Anda. Melakukan latihan yoga bukan saja diikuti oleh para orang tua, kini para remaja atau anak muda mulai tertarik dengan yoga. Nah, yoga bermakna mengubah sikap hidup dan kebiasaan mengerjakan sesuatu yang sia-sia, menuju jalur yang menghantarkan kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, kita masuk ke pengertian daripada yoga ya. Kata yoga ialah atau artinya hubungan antara roh yang berpribadi dengan roh yang universal, yang tidak berpribadi. Tetapi Resi Patanjali mengartikan bahwa yoga sebagai Cittawarti Niroda, yaitu penghentian geraknya pikiran. Berikutnya. Nah, perkataan yoga juga berarti menghubungkan atau bersatu dalam dimensi kerohanian atau kebatinan yang merupakan proses atau jalan utama untuk mencapai tujuan, yaitu kebebasan abadi atau bersatunya jiwa dengan Hyang Widi ya, untuk mencapai moksa. Nah, ya. Yoga adalah metode pengembangan pribadi yang menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa dengan cara olah tubuh, aliran pernafasan, dan meditasi secara literal yoga. Juga diterjemahkan dari bahasa Sanskerta dari kata yuj yang artinya kesatuan antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Yoga juga bertujuan menyatukan manusia dengan alam hingga menjadi kesatuan yang harmonis ya, tidak hanya sesama manusia, tidak hanya kepada Hyang Widi, akan tapi juga kepada lingkungan ataupun juga alam ya. Dengan semua makhluk hidup kita bisa menyeimbangkan kesatuan yang harmonis. Nah, tadi sudah pengertian yoga ya. Ibu akan kembali lagi pertegas lagi bahwa yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yuj yang berarti menghubungkan atau mempersatukan. Yoga adalah satu teknik untuk menghubungkan kesadaran manusia dengan Tuhan. Nah, Somwir 2008 mengatakan bahwa yoga adalah pembatasan pikiran yang selalu bergerak. Sejarah yoga berikutnya. Yoga itu adalah salah satu karya dari Maharsi Patanjali ya, sebagai ajaran umat Hindu dengan karya Sastra Yoga Sutra dengan 194 sutra
Yoga juga termuat dalam sastra Hindu seperti Upanishad, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, dan Hatha Yoga. Selanjutnya, ajaran yoga mengalami pengklasifikasian dalam sastra Hindu. Bhagavad Gita yang terdiri dari Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, dan Tantra Yoga. Nah, ada tahapan dalam yoga yang disebut dengan Astanga Yoga. Astanga Yoga ada 8 tahapan dalam yoga, yaitu ada yama, ada niyama, ada asana, ada pranayama, ada pratyahara, ada dharana, dhyana, dan samadhi. Berikutnya bisa dilihat di bagan ya, bahwa bagian yama nanti ada ahimsa, brahmacari, satya, aparigraha, asteya. Terus ada niyama juga bagian-bagiannya saucha, santosa, tapa, swadhyaya, iswara pratidana. Nah, asana, yama itu adalah pengendalian diri tingkat jasmani. Kalau niyama itu adalah pengendalian diri tingkat rohani. Sedangkan asana itu adalah sikap sempurna dalam yoga. Pranayama itu adalah pengaturan nafas dalam yoga. Nah, berikutnya ada dharana, dhyana, dan samadhi. Nah, ini gabungan dharana, dhyana, dan samadhi itu akan didamaikan ya menjadi satu, artinya digabungkan sebagai pemusatan atau perenungan dan keadaan suprasadar atau transenden. Yang disebut keadaan suprasadar atau transenden itu ada 3. Itu ada dharana, itu adalah menetapkan cita atau budi pada suatu tempat. Yang kedua ada dhyana. Dhyana itu adalah arus budi yang tak putus-putus menuju pratyaya atau tujuan ya, menurut tujuan. Itulah salah satu yang disebut dengan renungan dhyana. Nah, berikutnya adalah samadhi. Nah, samadhi itu adalah persatuan sempurna dari yang dicinta, mencinta, kecintaan, keadaan kelupaan, segala apa, suatu keadaan peresapan lengkap ya. Samadhi adalah tingkatan yang tertinggi ya, berada dalam pengakuan Tuhan. Nah, penyamanan atau penyamaan ya, kenyamanan atau penyamaan dengan Tuhan, berada dalam pengakuan Tuhan. Berarti tingkatan yang paling tinggi dalam Astanga Yoga. Nah, jenis-jenis yoga itu ada 4 jenis yoga. Nah, yang pertama ada Jnana Yoga, merupakan yoga yang dilakukan dengan penekanan pengetahuan. Ya, yang kedua ada Karma Yoga, yoga yang dilakukan dengan penekanan sebuah tindakan atau perbuatan. Bhakti Yoga adalah penekanan yoga yang dilakukan dengan penekanan pada bakti kepada Tuhan atau kasih sayang, cinta kasih kepada Tuhan. Yang terakhir adalah Raja Yoga yang dilakukan dengan menekankan pada pengendalian pikiran. Nah, jenis-jenis yoga dalam kitab Yoga Sutra. Ya, Yoga Sutra itu ada 4 juga. Ada 4 jenisnya. Nah, ada 4 ya. Jenis daripada yang pertama itu ada Samadhipada. Samadhipada menjelaskan sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Terus yang kedua ada Sadhanapada, menjelaskan pelaksanaan yoga atau tata cara mencapai samadhi. Yang ketiga Vibhuti-pada, itulah menjelaskan aspek sukma atau batiniah, batin kita, gaib ya. Nah, terus yang terakhir atau keempat, Kaivalya-pada, menjelaskan tentang alam kelepasan atau kenyataan roh. Ya, alam kelepasan atau yang tingkatan Kaivalya adalah kelepasan atau yang disebut dengan kenyataan roh kita. Nah, kita masuk ke dalam hubungan yoga dengan asana tadi ya. Nah, tadi ada Astanga Yoga, yaitu 8 tahapan dalam yoga. Apa sih hubungannya yoga dengan Astanga Yoga sebagai tahapan-tahapannya? Asana adalah sikap duduk dalam waktu melaksanakan yoga. Asana tidak hanya berarti sikap yang nyaman,
dalam postur-postur yoga, tapi pola hidup yang nyaman yaitu pola hidup yang seimbang, makan tidak berlebihan, puasa juga tidak berlebihan, mencintai tidak berlebihan, membenci juga tidak berlebihan, dan seterusnya. Rasa nyaman ini harus permanen dan tidak temporer ya. Nah, disebutkan dalam Bhagavad Gita juga ya, bahwa ada kutipan sebagai berikut. Nah, dalam Bhagavad Gita sebagai hubungan yoga dengan asana. Nah, dalam Bhagavad Gita disebutkan samam kaya siro griwam darayan acalam strirah sampreksya nasikagram swam disasjana walokayan. Nah, dengan badan, kepala, dan leher tegak duduk diam, tiada bergerak, tetap memandang ke. Untuk berikutnya, hubungan antara yoga dengan pranayama. Pranayama artinya pelajaran untuk menguasai prana. Pranayama sesungguhnya adalah pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan penyebaran prana atau energi ke seluruh tubuh. Pranayama terdiri dari puraka, memasukkan nafas, kumbhaka yaitu menahan nafas, dan recaka mengeluarkan nafas. Puraka, kumbhaka, dan recaka. Nah, berikutnya adalah hubungan yoga dengan dhyana. Hubungan yoga dengan dhyana itu adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lain yang baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Tujuan dhyana adalah aliran pikiran yang terus-menerus kepada Hyang Widi. Ya. Ada dalam Bhagavad Gita juga disebutkan bahwa hubungan yoga dengan dhyana, yaitu ada tatrai kagram manah karwa, yaita citendriya kriya apawisya sane yujya yogam atwa visudai. Di sana dengan memusatkan pikiran ke satu titik, mengendalikan kemampuan pikiran dan kerja, panca indera duduk di atas tempat duduknya. Ya. Hubungan yoga dengan samadhi. Samadhi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga ya. Nah, samadhi adalah pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogin. Nah, apa sih? Nah, hubungan yoga dengan darsana. Yoga dengan darsana atau filsafat Hindu, yoga adalah bagian daripada sadarsana, yaitu yoga darsana. Nah, sehingga bisa dilambangkan seperti ini. Alam semesta. Ya. Ya. Perbedaan yoga dengan olahraga. Perbedaan yoga dengan olahraga bisa dilihat perbedaannya. Yoga lebih banyak ke batinnya atau rohani, sedangkan olahraga itu lahiriah, ya. Terus yang kedua, yoga bersifat statis ya, olahraga bersifat dinamis. Nah, bagaimana perubahan olahraga dengan yoga? Itu adalah badan menjadi lentuk ya kalau yoga, kalau olahraga itu badan menjadi kekar. Nah, itu adalah beberapa materi mengenai hakikat yoga ya, hakikat yoga, jenis-jenis yoga, sejarah yoga, yang mana kalian sudah ketahui tadi, yang sudah Ibu jelaskan bahwa ada Astanga Yoga, ada tahapan-tahapan yoga, ada juga perbedaan antara persepsi yoga antara dulu dan kini seperti apa. Nah, untuk itu semoga pembelajaran ini bermakna buat kalian semua, bisa menjadi media yang bisa dipelajari di rumah oleh kalian.
sebelum Ibu akhiri, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, sebelum Ibu akhiri, setelah pembelajaran ini, setelah media ini, kita akan menunggu media selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya masih tetap dengan materi hakikat yoga dalam kehidupan, akan tetapi dengan indikator yang berbeda, yaitu mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan yoga seperti asanas ataupun surya namaskar yang nanti akan Ibu tampilkan berupa gambar di pertemuan selanjutnya. Maka pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa dan menunggu media selanjutnya dalam pembelajaran. Untuk itu, ya, semoga kalian bisa mencermati ajaran yoga. Oke, Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.